Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Eka Satria Wibawa, bisa dipanggil dengan Pak Eka. Saya mengampu mata kuliah perpajakan. Mata perpajakan ini mata kuliah pokok atau mata kuliah wajib yang harus diwajibkan diikuti oleh mahasiswa khusus semester 3. Karena diharapkan nanti setelah mahasiswa bisa memahami tentang materi perpajakan, bisa dimanfaatkan nanti di dunia kerja. Capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa selama menempuh mata kuliah perpajakan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengembangkan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan perpajakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempraktekkan di dunia kerja nanti. Nah, capaian pembelajaran dalam mata kuliah nanti ini atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar perpajakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pajak penghasilan umum. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai. Nah, sub CPMK yang dicapai selama mata kuliah nanti, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep pajak penghasilan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pajak daerah. Di dalam mata kuliah nanti ini ada pertemuan 1 hingga pertemuan yang ke-16 yang wajib mahasiswa ketahui, ya. Namanya RPS atau Rencana Perangkatan Pembelajaran. Nah, pertemuan pertama yaitu tentang pendahuluan perpajakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Ada pengertian perpajakan, sifat pajakan, fungsi pajak, konsep pajak. Pertemuan yang kedua nanti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nanti ada materinya tentang pengertian dalam perpajakan, ketentuan umum, tata cara perpajakan. Pertemuan yang ketiga nanti ada namanya pajak penghasilan. Di materi yang didapatkan nanti ada objek pajak penghasilan, bukan termasuk objek pajak, penghasilan tidak kena pajak, biaya yang dikenakan. Nah, pertemuan yang keempat yaitu tentang pajak penghasilan 21, jadi tentang definisi pajak penghasilan 21, terus ada pemotong PPh pasal 21, hak dan kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21. Nah, pertemuan yang kelima sama nanti tentang PPh pasal 21, itu tentang subjek PPh pasal 21, bukan subjek pajak, hak dan kewajiban, perhitungan PPh pasal 21 dan hingga pemotongannya. Nah, pertemuan yang keenam yaitu tentang pajak penghasilan 22, yaitu nanti materinya tentang definisi pajak penghasilan 22. Ada pemungutan pasal 22 objek pajak yang tidak menjadi objek pajak. Pertemuan ke-7 yaitu tentang pajak penghasilan 23, yaitu tentang materi yang didapatkan, pengertian pajak penghasilan pasal 23, ada tarif pajak PPh pasal 23, pemotongan PPh pasal 23. Nanti selanjutnya pertemuan 8 yaitu tentang PTS. Nanti mahasiswa mengerjakan penilaian tengah semester di pertemuan 8. Pertemuan 9 nanti ada namanya pajak penghasilan 24. Di materinya tentang definisi pajak penghasilan 24, bukan subjek pajak, cara menghitung PPh pasal 24. Nah, pertemuan ke-10 itu tentang PPh pasal 26, yang nanti termasuk pengertian PPh pasal 26, perhitungan hingga pelaporannya. Pertemuan yang ke-11 itu tentang PPN. Nanti tentang apa itu tentang PPN, pengertian PPN, tarif pajak PPN, pelaporan pajak PPN. Pertemuan yang ke-11 yaitu tentang SP tahunan 10 SS.
nanti ada pengertiannya, denda, tahap pengisian pelaporan SPT tahunan 110S secara manual. Pertemuan ke-12 ada SPT tahunan 110SS 10S ya, untuk penghasilan kurang dari 60 juta. Nanti ada pengertiannya, denda, hingga pengisiannya. Pertemuan yang ke-13 SPT tahunan 170 orang pribadi yang punya penghasilan pekerjaan bebas, ada pengertiannya, denda, hingga pengisiannya. Pertemuan yang ke-14 yaitu nanti kita belajar bagaimana pembuatan faktur pajak pengeluaran. Nanti ada pengertian faktur pajak, perbedaan faktur pajak PPN apa, keterlambatan dalam pembuatan bagaimana, nanti sanksinya apa. Nah, pertemuan yang ke-15 itu tentang pembuatan faktur pajak dan laporannya, di laporan pembuatannya. Terus yang pertemuan yang ke-16 adalah penilaian semester. Demikian tentang penjelasan LPS dan dalam pelajaran saya dalam satu mata kuliah materi mata kuliah perpajakan. Terima kasih. Baik mahasiswa dan mahasiswi semua, hari ini kita akan belajar yaitu tentang pendalaman perpajakan. Yang pertama apa? Tentang pengertian pajak. Ya, mungkin mahasiswa sudah ada yang kebanyakan bekerja ya di sini ya. Kita tidak banyak mengenal tentang pajak ya. Nah, pajak itu sendiri adalah suatu ikatan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ya. Jadi pajak itu merupakan iuran, ya, iuran dari warga negara Indonesia yang sudah mempunyai NPWP. Nah, misalnya mahasiswa itu sudah bekerja, ya, sudah mempunyai penghasilan. Nah, nanti dari penghasilan itulah nanti kita akan namanya membayar pajak. Pajak itu nanti akan masuk ke dalam kas negara, ya, yang sudah dijelaskan sebagai tulang punggung negara, sebagai pendapatan negara. Contohnya apa? Migas, ya. Migas juga salah satu gas bumi untuk pendapatan negara. Ya, terus apa lagi? Perangko. Perangko juga salah satu apa? Pendapatan negara. Kalian sudah mempunyai penghasilan. Penghasilan itu nanti kalau misalnya melebihi dari PTKP juga akan namanya kena pajak. Pajak itu untuk apa? Nanti masuk ke kas negara. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah ya untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan. Ya. Hal ini dibuktikan dengan pelakuan namanya tax amnesty. Nah, tax amnesty itu apa Pak? Nah, tax amnesty ini digunakan untuk kantor pajak kepada wajib pajak apabila untuk melakukan perbaikan. Nah, contoh, kalian sudah bekerja, sudah melaporkan namanya SPT tanah kalian. Tiba-tiba di dalam laporan itu kalian salah. Nah, salah apa? Pengisiannya. Contohnya di pengisian di daftar laporan SPT ada namanya data kekayaan. Di dalam data kekayaan itu kalian salah masukkannya, misalnya ada kendaraan, kamu punya kendaraan tapi diisi seharga 5 juta yang seharusnya ada perolehannya 12 juta, makanya kita bisa menggunakan namanya tax amnesty. Nah, contoh apa lagi tax amnesty? Apabila ada namanya kelebihan pajak. Nah, kelebihan pajak bayar, misalnya kalian membayar pajak kelebihan pajak yang bayarnya kelebihan, maka kita bisa menggunakan tax amnesty. Itu apa? Untuk kembalikan pajak kelebihan bayar kita bisa dikembalikan kepada kita. Dua, apa lagi tax amnesty? Nah, untuk memasukkan data yang belum pernah kita masukkan di dalam laporan kita. Contoh, kan sudah mempunyai sebuah rumah, tapi belum dilaporkan dalam namanya SPT kalian, maka bisa menggunakan namanya tax amnesty. Nah, pajak itu adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang, ya, yang dipasarkan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik. Nah, dan untuk membayar pengeluaran umum. Contohnya apa? Nah, kan belum mungkin pernah dilihat dari luar ya, ada namanya truk, ya, truk yang isinya air, ya, penyiraman tanaman di jalan, ya. Itu salah satunya menggunakan namanya pendapatan negara. Nah, untuk apa? Untuk namanya penanaman pohon, untuk penyuburan tanaman. Kebanyakan sekarang kan warga
tidak mau yang peduli pada lingkungan. Contohnya apa, tanaman ya. Makanya adanya penghijauan di kota. Itu menggunakan apa? Menggunakan pendapatan negara melalui apa? Pengeluaran umum kas negara. Biasanya dikeluarkan dari anggaran apa? Anggaran APBN. Nah, bisa menggunakan BN, bisa menggunakan APBN. Nah, ini kalau menurut pendapat dari profesor, ya intinya adalah rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, ya sama ya. Terus kita ini lanjut ya. Ini ada kalau pajak dibagi dua ya, yang perlu kita ketahui ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, ya, yang perlu kita ketahui. Nah, di sini pajak langsung harus dibayarkan sendiri bagi wajib pajak yang tidak dapat dilimpahkan. Nah, contohnya apa? Kita membayar namanya PBB rumah. Ya, PBB kan sudah mempunyai, misalkan sudah bekerja nih, sudah mempunyai rumah, maka kewajibannya apa? Membayar PBB. Itu adalah salah satu namanya pajak langsung. Nah, pajak langsung dengan membayar apa? PBB. Itu kemana bayarnya? Ke bisa ke bank. Ya, kalau kalian punya banking ya bisa menggunakan banking ya, bisa melalui kantor pos ya membayar PBB, atau bisa langsung bayar ke, di sini ada nih, kalau kalian wilayahnya Kota Semarang, di sini ada di dekatnya Layar Sari itu ada ya kantor wilayah khusus namanya pembayaran PBB itu ada ya. Terus ada namanya pajak penghasilan. Pajak penghasilan dari mana? Penghasilan kita setiap kita sudah bekerja. Jadi dari mana penghasilan? Dari sebulan kita penghasilannya berapa? Dikalikan 12, maka ketemulah pajak penghasilan. Penghasilan kita selama 1 tahun. Nah, apabila penghasilan kita selama 1 tahun melebihi dari namanya PTKP, maka nanti kita tidak kena pajak. Kalau tidak melebihi ya. Nah, tapi kalau melebihi maka nanti kita kena pajak. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, mungkin dalam mata kuliah saya hari ini. Mungkin ada yang mau dipertanyakan. Oh enggak? Gimana Mas? Oh iya, Mas. Apakah fungsi kita membayar pajak? Oh iya, baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Fungsi kita kalau kita membayar pajak ya Mas, yang pertama untuk membayar keperluan pekerjaan rumah tangga daerah ya, untuk penghijauan, pembayaran karantina liar, pembayaran apa namanya membuang sampah di wilayah apa namanya itu Kota Lama tahu. Nah, itu juga menggunakan anggaran daerah. Nah, terus kapan mengenal ke nama Taman KB atau namanya Kota Taman Indonesia Indah ya, itu juga dari mana? Dari anggaran daerah. Dari mana pendapatan itu? Dari iuran pajak kalian, dari yang kalian bayar itu. Nah, dari pajak yang masyarakat dibayarkan kepada negara dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dan wujudnya apa ya tadi? Pembangunan ya, perbaikan jalan, ada penghijauan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar namanya PPh pasal 21. Apa itu tentang PPh pasal 21? Adalah pajak yang dikenakan atas segala penghasilan mengenal PPh atas 21 yang dilakukan dengan cara pemotongan pajak. Nah, PPh 21 ini digunakan untuk wajib pajak yang sudah bekerja. Nah, yang sudah bekerja nanti akan kena namanya pajak PPh pasal 21. Pernah mengenal ya? Kalau tidak pernah mengenal pajak bekerja mesti tidak pernah mengenal pajak PPh pasal 21 ya. Karena pajak 21 digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah bekerja dan sudah mempunyai NPWP. Nah, itu wajib namanya laporan SPD tahunan PPh pasal 21. Namanya data orang pribadi ya. Dalam pribadi bagi tiga, ada 3 jenis yang perlu kita ketahui. Ada yang penghasilan di bawah 60 juta, di atas 60 juta, dan untuk orang pribadi yang menjalankan usaha berbeda ya. Nah, penghasilan sama
PPh pasal 21A 1. Nah, nanti kalau kan sudah bekerja akan mendapatkan bukti potong. Penghasilannya berapa, dia nanti kena bayar atau tidak, nihil atau tidak, nanti ada namanya bukti potong. Nah, bukti potong itu nantilah yang kita gunakan untuk kita laporan kita setiap 1 tahun sekali. Ya, kalau wajib pajak yang sudah bekerja, kita laporan keterangan pribadinya adalah 1 tahun sekali. Dilaporkan di bulan Maret. Jika lebih dari bulan Maret, nanti akan ada denda 100.000. Nah, baik lanjut. Nah, pada penghasilan 21 ya, yang dikenakan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan ya, yang diterima wajib pajak oleh pribadi ya, wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau orang pribadi dalam negeri itu laporan hanya di dalam negeri aja ya, tapi kalau kalian bekerja di 2 tempat misalnya, nanti juga ada laporannya. Keterangan pribadinya juga namanya lebih dari 60 juta jika dia kerjanya dari 2 tempat. Tapi kalau misalnya kalian kerjanya di 2 tempat, di sini sama di luar negeri misalnya ya, makanya dilaporkan adalah yang di dalam negeri ya, yang di dalam negeri yang dilaporkan. Nah, nanti habis itu baru kita laporkan juga ke dalam luar negeri. Berlakunya beda ya, antara dalam negeri dan luar negeri, beda jauh ya. Baik, kita lanjut. Dalam pembelajaran ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Ada biaya sebagai pemotong PPh pasal 21, terus ada biaya yang memotong PPh pasal 21, terus selanjutnya ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Nah, biaya sebagai pemotong PPh pasal 21 yang perlu kita ketahui ya, biaya sebagai pemotong PPh 21 adalah biaya memberi kerja atau yang sebagai memberi kerja. Misalnya apa? Ada bendaharawan ya. Kalau di sini ada dana pensiun. Nah, di sini selanjutnya ada bagian badan. Nah, selanjutnya di sini ada yayasan. Dari sini mungkin ada yang mau dipertanyakan dalam mata kuliah saya hari ini. Saya Pak, Gimana, Pak? untuk lembaga yang mana memotong pajak penghasilan pasal 21? Oh, baik. Lembaganya? Iya. Lembaganya adalah tempat mbaknya bekerja sendiri yang memotong PPh pasal 21. Nah, misalnya mbaknya bekerja di kantor A. Nah, sudah bekerja, sudah mempunyai penghasilan, maka nanti mbaknya akan menerima bukti potong. Bukti potongnya apa? 1721A1. Nah, 1721A1 adalah bukti potong kalian sebagai karyawan di kantor. Nah, nanti dari bukti potong 1721 ini digunakan untuk kalian laporan pajak tahunan kalian. Nah, nanti dilaporkan di DJP oleh pajak ya. Kalau sekarang tidak laporan secara online, tidak secara manual lagi, karena kalau secara manual itu tidak enaknya apa, kita harus ngantri ke kantor pajak ya kan, menunggu lama, isi formulir ya kan, ngambil antrian ya kan, baru kita laporan, butuh waktu lama ya. Ya kan, kalau kita lakukan pajak secara online, sekarang dari bukti potongnya sudah kita masukkan aja data kita, penghasilan kita sekian, PTKP kita sekian, katanya kita miliki sekian, bunga kita miliki sekian, sudah selesai, tinggal kita laporkan. Nanti wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi semua. Untuk mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan, nanti kita akan belajar tentang SPT tahunan 70 SS ya. Dengan saya sendiri di bawah ya. Nah, selanjutnya. Nah, tujuan jadi yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui apa itu SPT tahunan 170 SS ya. Dan mahasiswa dapat mengisi pelaporan SPT tahunan 170 SS ya. Dan yang ketiga, bagaimana proses pelaporan SPT tahunan 170 SS ya. Itu adalah tujuan kenapa adanya perkara ini ya. Nah,
Dalam pokok pembahasan hari ini nanti kita akan bahas yaitu tentang pengertian pengisian SPT tahunan 10 SS ya. Terus juga bagaimana pelaporannya. Nah, kemarin di mata kuliah sebelumnya kita sudah membahas ya, yaitu apa tentang SPT tahunan. Nah, kita sudah membahas di sebelumnya. Jadi nanti kita akan bahas pelaporannya. Terus yang ini adalah pengertiannya. Pengertian SPT tahunannya. Nah, SPT tahunan yaitu adalah surat pelaporan untuk suatu tahun pajak ya atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan pajak penghasilan ya orang pribadi seperti SPT 70, 70S dan 170S. Di pertemuan kemarin, di pertemuan kedua kita sudah bahas pengenalan tentang SPT tahunan orang pribadi ya. Nah, sekarang ini adalah penjelasannya. Jadi kalau penjelasannya SPT ini mempunyai bentuk dan struktur ya, mempunyai bentuk dan struktur yang paling sederhana karena hanya terdiri dari satu lembar kerja saja dan tidak ada lampiran jawabannya, lampiran lainnya tidak ada ya. Dia hanya satu lembar aja ya dalam SPT ini ya. Di SPT ini hanya berisi informasi dari wajib pajak ya berupa informasi harta yang dimiliki pada akhir tahun pada perinciannya, hutang yang dimiliki pada akhir tahun ya. Jadi SPT jenis ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya satu pemberi kerja atau penghasilannya kurang dari 60 juta. Paham ya dari sini ya? Ada yang mau tanyakan? Mungkin belum ya. Nah, penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank atau bunga koperasi ya. Tentang surat tahunan pajak ya, penghasilan pajak orang pribadi atau badan beserta punjuk pengisiannya ya. Nah, ini adalah kesimpulannya ya. Kesimpulannya dia sebagai karyawan ya dan penghasilannya tidak lebih dari 60 juta selama setahun ya. Yang ketiga, tidak mempunyai penghasilan lain ya. Terus bagi Anda yang mempunyai formulir ini wajib melaporkan atau memberikan bukti potongnya BPH bukti potong 1721A1 bagi karyawan swasta dan A2 khusus untuk badan usaha atau PNS atau pensiunannya itu wajib melampirkannya ya. Nah, ini adalah PTKP penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau PTKP-nya, kalau PTKP 30 TK0 dia tidak kawin, tidak punya tanggungan 0, dia 44 juta. Tapi kalau tidak kawin dia punya tanggungan 1, dia PTKP-nya sebesar 58 juta 500. Kalau TK2 dia 63 juta, kalau TK3 dia 67 juta 500. Kalau PTKP pria kawin, kalau K0 dia 58 juta ya. Nanti akan saya kasih juga powernya, nanti bisa dipelajari juga. Terus K2 60 juta 500, K3 72 juta. Ya, kalau PTKP suami dan istri digabung, maka dia kalau K0 dia 112 juta, kalau K1 117 juta, K2 121 juta, K3 126 juta. Nah, pelaporan SPT orang pribadi ya, belum kalian ketahui. Dia paling lambat adalah 30 Maret. Jika lebih dari 30 Maret, maka dia kena denda sebesar Rp100.000. Jika perusahaan badan, dia paling lambat adalah 31 April. Dendanya adalah Rp500.000. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada, Pak. Pak izin bertanya, PTKP itu singkatan dari apa? Oh, PTKP ya. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Jadi misalnya mbaknya sebagai karyawan punya penghasilan mbaknya misalnya kurang dari 60 juta. Maka dia PTKP yang di bawah dari ketentuan pajak, misalnya mbaknya belum menikah ya, belum menikah K0 dia TK0. Jadi mbaknya di sini PTKP-nya pakainya TK0. Ini ya saya tunjukkan kepada mahasiswa semua. Ini ya contoh ya. PTKP. SPT tahunan 170 SS. Sudah bisa jelas dibuka? Sudah keluar tampilannya? Halo Mbak,
Mas, sudah keluar belum tampilannya? Sudah. Sudah keluar ya. Nah, di sini misalnya ada soal ya. Nah, di sini adalah ada seorang Pak Beni merupakan seorang karyawan ya, bekerja sebagai guru ya. Penghasilan Pak Beni selama sebulan adalah 1 juta. Ya, Pak Beni belum menikah dan belum mempunyai tanggungan. Ya, soalnya perhatikan dulu. Terus Pak Beni mempunyai kendaraan Revo ya seharga 7 juta rupiah. Nah, tugas kalian buatlah SPT tahunan 170 SS Pak Beni. Nah, tugasnya bagaimana cara membuatnya? Nah, sekarang kita coba buat yang Pak Beni. Nah, misalnya MTP-nya kita tulis di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini penghasilannya selama 1 tahun. Tadi di soalnya Pak Beni penghasilan sebulannya adalah 1 juta. Jadi kalau 1 tahun berapa Mbak? Penghasilannya ada yang tahu? 12 juta, Berapa? Pak. 12 juta, Pak. 12 juta. Dari mana 12 juta? Jadi sebulannya Pak Beni penghasilan 1 juta dikalikan 12 menjadi 12 juta. Ya, dari sini paham ya. Nah, terus PTKP penghasilan tidak kena pajak. Karena Pak Beni belum menikah dan belum mempunyai tanggungan, maka di sini diisi TK 0. Diisi TK 0. Ya. Nah, di sini tadi TK 0-nya berapa di sini? 54 juta. Ya. Jadi jika penghasilannya Pak Beni di bawah PTKP, maka Pak Beni tidak wajib kena PKP. Maka PKP-nya Pak Beni 0 alias nihil. Jadi pajak penghasilan yang dibayar Pak Beni adalah 0 karena dia penghasilannya selama 1 tahun di bawah PTKP 54 juta. Paham ya? Nah, di sini tadi Pak Beni mempunyai kendaraan Revo ya. Berapa? Harta yang dimiliki tadi Pak Beni adalah 7 juta. Kita masukkan di sini. Nah, paham dari sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, di sini tinggal tanda tangan namanya Pak Beni di sini ya. Tanggalnya diisi, misalnya diisi tanggal berapa nih? Tanggal 22. Ya, tanggal 10 tahunnya 2021 ya. Di sini tanda tangannya, nanti tanda tangan beliau dicetak ya. Setelah dicetak diserahkan ke kantor pajak. Untuk apa? Untuk pelaporan pajak SPT tahunnya Pak Beni tahun 2020. Kenapa 2020 Pak? Karena tahun 2020 dilaporkan di tahun 2021. Kalau tahun 2021 dilaporkan di tahun 2022. Ya, perhatikan ya. Nah, jangan sampai kalian melaporkannya terlambat ya. Karena pelaporan SPT tahunan pribadi 170 SS ini dia hanya sampai bulan Maret ya, paham ya. Jika lebih dari bulan Maret nanti akan kena denda administrasi sebesar 100.000. Nah, saya mau tanya sama salah satu mahasiswa di sini ya. Saya mau tanya, misalnya di sini Mbak siapa ini? Mbak Sevia Salsabila. Nah, ya. Mana Mbaknya nih? Iya, Pak. Ya. Ada yang kesulitan enggak, Mbak? Belum ada, Pak. Belum ada. Tadi saya mau tanya Mbak, sekarang mau tanya. SPT tahunan 70 SS itu khusus untuk penghasilannya kurang dari berapa Mbak? 54 juta, Pak. 60 juta. Ya, kalau PTKP itu tadi PTKP kalau Mbaknya belum menikah, PTKP-nya adalah 54 juta. Tapi kalau SPT tahunan 70 SS itu digunakan untuk karyawan yang penghasilannya kurang dari 60 juta, maka dia menggunakannya SPT tahunan 70 SS. Mungkin dari saya sekian. Saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.